Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu saya sudah sampaikan tentang adab orang yang bertawakal apabila hartanya dicuri orang, yaitu yang keempat, bahwa seyogianya orang yang dicuri itu dia nggak bersedih. Kalau mungkin, kalau bisa gembira. Nah ini yang susah, ya. Iya. Rohili motornya dicolong girang banget dia. Kira-kira terjadi nggak begitu, Pak? Nah, jarang deh ya kalau kita. Dan penjelasannya sudah saya sampaikan. Tinggal yang kelima sekarang. Ya, yang keempat udah kan? Yang kelima, Allah yad'uwa 'ala sarik alladzi dzalamahu bil akhd. Yang kelimanya, tidak mendoakan buruk kepada orang yang berbuat zalim, ya, yang sudah mengambil miliknya. Dan ini saya sudah contohkan bagaimana kita ini umumnya kalau dicolong udah doain dia enggak ada, ya. Karena kita nggak tahu. Jamaah Allah, saya sudah sampaikan begini ya. Saya punya jamaah yang ditipu mau dapat mobil Pajero sampai habis 200 juta, minta amalan sama saya. Saya bilang bukan saya, minta amalannya ke polisi. Karena kiai nggak bisa masalah begini, bagiannya polisi. Ya Allah Pak Ustadz, katanya saya sampai nggak enak makan, nggak enak tidur, ya. Itu mikirin itu duit 200 juta Pak. Lagian baik banget, nggak kenal nggak apa bagi duit. Nah, sampai dia mendoakannya, ya Allah, adablah orang itu, katanya, dengan adab yang belum pernah kau timpakan pada siapapun. Wah, ngeri banget doanya. Lalu saya bilang begini, Pak, sesudah Bapak berdoa begitu, tenang nggak Bapak? Enggak Pak Ustadz, enggak bakal tenang Pak. Kenapa? Karena Bapak nginget-nginget terus ya kejahatan orang. Padahal kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan, ya, agar diperoleh kebahagiaan, ketenangan, dan itu tujuan diciptakannya, dibuatnya agama, li sa'adatil basyari fi ma'asyihim wa ma'adihim, biar kita bahagia dunia akhirat, seneng gitu tuh. Nggak kesel, nggak apa, ya. Maka kata Nabi, ingat oleh kamu kesalahan kamu kepada orang lain, supaya jangan berbuat salah lagi. Karena hanya orang bodoh yang melakukan kesalahan yang dua kali kepada orang yang sama. Kalau peribahasa kita, hanya orang bodoh yang jatuh dua kali di tempat yang sama, kan gitu ya. Jadi ingat kesalahan sendiri. Dan jangan ngingat-ngingat kesalahan orang, kata Nabi begitu. Kalau kita ingat kesalahan orang, perempeng lagi gitu Pak, perempeng lagi. Jadi nggak tenang-tenang itu.
Tapi kan nggak gampang, nggak usah ngelupain apalagi di 200 juta. Ya iya. Kalau dicolongnya 10.000 ya, 200 juta Pak ya. Ya iya. Tapi kalau kita bisa melupakan yang 10.000, kenapa nggak bisa melupakan? Kenapa kita bisa lupa? Karena kita anggap kecil 10.000. Itulah, ini kuncinya di situ. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tidak ada perbuatan dolim, ya, yang tidak ada balasannya. Kalau kita didolimi, pasti dibalas oleh Allah Pak kita ini. Itu tuh harus yakin ini. Ya. Jadi jangan ingat kesalahan sendiri, jangan mengingat-ingat kesalahan orang lain. Ingat kebaikan orang lain, jangan mengingat-ingat kebaikan diri sendiri. Kata Nabi, kalau kita mengingat kebaikan orang lain, ya kita ingin balas kebaikan itu. Kalau kita mengingat-ingat kebaikan diri sendiri, nantinya jadinya ujub, jadinya riya, nggak ada nilainya nantinya gitu. Ya. Nah, ini jangan doakan buruk ya Allah. Ya. Manda ala dolimi faqad intasara, barang siapa yang mendoakan buruk kepada orang yang berbuat dolim padanya, maka sungguh dia sudah membela diri, artinya sudah membalas perbuatan itu. Ya. Ya. Saya ditempeleng sama ini Rohili mamanya. Saya dapat pahala Pak, dikasih pahala oleh Allah. Lalu saya maki-maki dia. Maki-maki saya ini Pak menghilangkan pahala yang diberikan kepada saya. Kenapa? Karena saya sudah membalas. Gitu. Ya. Nah, maka dari kacamata agama, bersyukur kalau kita dijadikan orang yang didolimi, bukan orang yang berbuat dolim. Asli ya. Bersyukurnya karena kita dijadikan orang dolim, bukan yang berbuat dolim. Itu. Nah, sekarang tinggal yang keempat adalah fisai fi izalatid doror, yaitu usaha menghilangkan madorot, menghilangkan penyakit. Nah, i'lam annal asbabal muzilah lil marad aidon tanqasimu ila maqtu'in bihi wa ila madnunin wa ila mauhub. Ketahuilah bahwa upaya yang menjadi sebab hilangnya penyakit, hilangnya sesuatu yang tidak mengenakan kita, itu ada kalanya maktu, ya, perbuatan itu tidak boleh, tidak harus dilakukan. Contohnya, ya, kalma al-muzili lid-dararil atsh, seperti air yang menghilangkan dorornya, madarotnya haus. Haus itu kan nggak enak Pak, penyakit, ya, nggak enak penyakit haus. Untuk hilangnya doror ini haus, ya air. Ya, airnya ada, harus kita ambil, kita lakukan. Nggak bisa enggak Pak, harus begitu. Kalau pingin hilang haus, hilang lapar, harus makan. Nggak bisa jamarim Allah pengen hilang makannya lalu baca Yasin, karena Yasin itu dibaca untuk apa saja. Orang lapar kalau baca Yasin hilang laparnya. Ya jamarim Allah, cobalah sampean lagi ya Pak, kelaparan, nasi di rumah ada, lauknya ada, ente langsung baca Yasin, hilang nggak Pak? Nggak bakal hilang Pak, enggak. Kalau ente nggak punya nasi, nggak punya duit, nggak punya makanan, lapar bukan main, minta Allah dengan sebab membaca Yasin, insya Allah hilang. Kenapa? Ya makanannya, minumannya nggak ada,
Di sini Pak, di sini letaknya gitu, ya. Gitu Yasin, baca ini ya, pegang perutnya Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka lamusallim, minta Allah ya Allah dengan barokah syafaat Yasin, hilangkanlah rasa lapar dalam diri saya, insya Allah hilang Pak. Nah ini nasinya ada, airnya ada, Yasinnya sampai kapan juga. Kenapa? Ini murogomah lil hikmah namanya. Kita ini sudah menghilangkan hikmahnya Allah, Pak. Itu ya, bukan berarti Rasulullah kalau gitu nggak benar dong ucapannya. Bukan nggak benar, sampean nggak paham. Dengan ada tawakal bil amal, tawakal bil ilmi, tawakal bil hal. Nggak boleh dalam masalah ini tawakal bil amal, menyerahkan kepada perbuatan Allah. Sementara kita bisa berbuat, nggak bisa, Pak. Ya. Nah, itu jamaah. Yang kedua sekarang, yang kedua adalah yang madnun. Madnun itu artinya diduga. Kalau kita sakit kepala, minum bodrek, ya. Ada lagi Panadol, umpamanya. Iya Panadol. Ada lagi, ya mungkin ini cocok buat Pak Ang, nggak cocok buat Sidik, nggak cocok buat saya, cocoknya ini. Ini kita ini kalau sakit kepala sudah rutin biasanya juga kalau minum borek hilang. Ini namanya madnun, ya pasti nggak hilangnya Pak? Belum, cuma besar kemungkinan hilangnya. Kalau pasti sih enggak. Kalau pasti sih enggak pasti. Banyak orang minum bodek juga nggak sembuh-sembuh. Ya. Yang terbaik buat kita di jemaah Allah kalau atau minum obat, ya. Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam diriwayatkan nih dalam Israiliyat Pak. Israiliyat itu jangan didustakan, jangan juga dipercaya, ya. Jadi ada benernya, ada salahnya. Ini kalau cerita Israiliyat tuh begitu Pak, ya. Bahwasanya Nabiullah Musa alaihissalam itu pernah beliau sakit, fadakhala alai banu Israil. Beritahu kepada Nabi Musa, faqalu law tadawaita bikada la barita. Wahai katanya Nabi Musa, kalau Anda minum obat ini, ya, maka Anda akan sembuh. Kata Nabi Musa, la atadawa hatta yu'afiyani huwa min ghairi dawa. Aku tidak akan minum obat sampai Allah menyembuhkan aku tanpa obat. Berkepanjangan sakitnya Pak, ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala demi keagungan dan keperkasaanku, aku tidak akan menyembuhkan kamu sampai engkau minum apa yang dikatakan oleh Bani Israel itu. Akhirnya Nabi Musa minum, sembuh Pak, ya. Jadi begitu ya teman Allah, bagi kita nih kalau kita sakit ya berobat, dan itu perintah Pak dari Rasulullah. Tadawau, berobatlah kalian semua. Fa inna Allah khalaqad wad dawa. Karena Allah itu setiap Allah menciptakan penyakit, Allah juga menciptakan obatnya. Jadi nggak ada Pak penyakit yang nggak ada obatnya, nggak ada. Semua penyakit ada obatnya. Cuma obat itu kadang-kadang sudah ditemukan, kadang belum ditemukan. Ini asalnya karena belum ditemukan, ya. Illasam, kata Rasulullah, kecuali satu. Apa? Sam. Apa sam itu? Mati. Kalau kematian nggak ada obatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Itu nggak ada obatnya. Dalam riwayat lain ada juga kecuali
pikun, haram, ya. Haram pikun nggak ada obatnya udah. Nah, jadi kalau semua penyakit itu ada panahnya obatnya, ya macam-macam ya. Wasuila anidawa, Rasulullah pernah ditanya tentang obat dan ruqyah. Hal tarudu amin qadarillah syai'an, apakah pengobatan itu Rasulullah itu bisa menolak qadar Allah? Jawab Rasulullah, hiya min qadarillah, itu bagian dari qadar Allah. Itu bagian dari qadar Allah. Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, yang membuat sakit itu siapa? Aku. Terus yang menyembuhkan aku, kata Allah. Ya. Nah, wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, kata Nabi Ibrahim, fa huwa, maka dia itu Allah yashfin, yang menyembuhkan aku. Jadi yang menyembuhkan Allah, kata Nabi Ibrahim. Kalau begitu, kedudukan dokter di mana ya Allah? Aku titipkan obat itu di dia. Nah, tinggal kamu ambil. Gitu, Pak. Makanya kata Nabi, berobatlah kamu. Berobatlah kamu. Ya, jadi nggak ada penyakit apapun juga yang nggak ada apa namanya. Makanya jangan putus asa. Terus saja. Ya, mau stroke kayak mau apa, ada Pak obatnya. Ya, kecuali mati. Ma marotu bimalain minal malaikah qur'ah. Kembali lagi kepada tadi, jadi satu yang diduga ya besar kemungkinan. Nah, kemudian yang ketiganya mauhum, diragukan, artinya ada kemungkinan tapi kecil. Nah, kecil. Maka kalau tadi diduga, sebaiknya kita ini berikhtiar, yaitu berobat. Jangan diam aja di rumah, pasrah kepada Allah, nggak benar. Gitu ya. Nah, kalau kecil kemungkinan, misalnya dia sudah kanker stadium 4, badannya udah lemah, ya, udah gitu komplikasi, wah segala macam penyakit, sampai akhirnya kata dokter sama keluarganya, ya, bawa pulang aja. Kasih makan apa aja maunya dia. Itu artinya dokter sudah nyerah, Pak. Menurut dokter udah nggak ada harapan. Udah biarin kasih makan apa aja udah. Gitu ya. Maka kalau seperti ini berarti kan kecil kemungkinan sembuhnya. Yang terbaik buat orang itu adalah, nah ini tawakal bil amal, serahkan kepada Allah. Itu. Gak usah ikhtiar. Buat dirinya, Pak, buat dirinya nih, gitu ya. Iya, saya punya guru, Pak. Anaknya ini anggota DPR, ya. Gitu saya ke sana, kata dia, iya Yai, apa ini masalahnya susah. Susah gimana? Ya namanya apa? Jelas beliau sakit, suruh berobat enggak mau masalahnya. Kenapa? Kok ini pemberian Allah. Sakit itu pemberian Allah kok dibuang, gitu Pak. Nah ini kami nggak nyambung lah katanya, nggak ngerti. Makanya kami itu kalau mau mengobati Abah, dokternya yang dibawa ke rumah, bukan dia yang dibawa ke rumah sakit, dokternya langsung ke kamar. Nah kalau sudah dokter datang, Abah nggak bisa nolak katanya kedatangan orang. Gitu di akal bacanya. Ya, maka ya mungkin kita belum nyampe lah, saya katanya Yai mau sama saya gini. Jadi ingat dulu Halimatus Sa'diyah itu sakit. Begitu sakit, murid-muridnya ini ngomong, ya guru, apa enggak sebaiknya guru berobat? Apa kata Halimatus Sa'diyah? Anak-anakku, katanya, kenapa aku harus menghilangkan pemberian kekasih? Itu ngomongnya. Wong sakit itu kan dari Allah juga, Pak. Allah ngasih kepadaku, kenapa aku buang? Kenapa aku hilangkan? Pemberian kekasih itu adalah kenikmatan kalau kita bisa nerimanya. Udahlah, muridnya diem aja, Pak.
Jadi bagi dia itu nikmat, Pak. Ya, bagi kita mah yang menderita ya. Apa benar jamarullah yang sakit itu jadi nikmat? Ya, ada orang yang mengatakan dicubit itu nikmat. Dicubit sakit, Pak. Ya, dicubit sakit. Coba ente berdua sama janda muda, cakep lagi, ya, bercanda sama dia, dicubit paha ente, marah nggak ente? Ya. Sakit apa nikmat rasanya? Karena bukan melihat cubitannya, Pak. Yang dilihat adalah siapa yang nyubit. Nah, ini masalahnya. Kita belum masuk, Pak, ke kelas itu, ya. Kalau kita bisa begitu, pemberian Allah ya kayak Siti Halimah Tusadiyah, Pak. Dikasih pilek nikmat. Kenapa? Karena bukan melihat pileknya, tapi siapa yang ngasih. Cubit seneng banget ya. Ya Allah. Ya. Padahal sampai merah dicubit itu, Pak. Wah, bukan main. 30 tahun masih inget aja itu cubitan itu masih berasa. Nah, ayo. Siapa yang seneng palanya diinjek-injek? Wah, jangankan diinjek, dijentulin aja. Hah? Bisa yang jotosan. Ya. Tapi coba lihat tuh anak yang lagi panjat pinang. Palanya diinjek-injek padahal kakinya belepotan oli. Marah nggak? Terus katanya, girang banget Pak diinjek. Kenapa? Bukan melihat injekannya, Pak. Yang dilihat apa? Oh, yang di atas. Di atas, Pak. Begitulah kita, Pak. Ya. Kalau kita bisa melihat yang ngasihnya siapa, cuma kita belum sampai ke sana. Bukan berarti nggak bisa, itu perlu riyadhah, perlu mujahadah. Ya. Oh, jadi kalau memang itu kecil kemungkinannya, sebaiknya kita tinggalkan ikhtiar. Dah, sekarang tawakal bil amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ibu saya ngomong, ya Allah, ya, saya ini milikmu, ya. Kalau memang sebaiknya aku hiduplah. Kalau yang terbaik buatku katanya mati, matilah, matikanlah aku, tapi ridhoi aku. Itu. Ya, sampai saya ketika datang, ibu saya ngomong, Jazuli, ibu itu mimpi ketemu ada orang bajunya serba putih ganteng, belum pernah seumur hidup katanya ibu melihat orang seganteng itu, putih katanya. Kemudian dia ngomong begini, membacakan ayat Al-Quran kepada ibu. Nah, kata saya begini, ibu masih hafal ayatnya? Ya, artinya apa? Ya, ayatnya hafal nggak ibu? Hafal, alhamdulillah, katanya Jazuli. Coba baca. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu, ya, la'allakum tuflihun. Oh, itu akhir surat Ali Imran. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan tetap bertahan dalam kesabaranmu agar kamu termasuk orang yang beruntung. Oh, jadi ibu suruh sabar. Iya, Bu, begitu. Makanya dia, ya Allah, saya ridho apapun yang Kau berikan kepada saya, tapi jadikanlah saya orang yang sabar menerima ketentuan. Ya, ini jamalullah. Karena sudah nggak bisa berbuat lagi, jamalullah. Wa fil khabar al-masyhur ma maratu bila bimalain minal malaika illa qalu qur ummataka bil hijamah. Dalam satu hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah aku lewat dengan sekumpulan malaikat melainkan mereka berkata kepadaku, wahai Rasulullah, suruh umatmu ya hijamah. Hijamah itu bekam, Pak. Ya, bekam. Kemudian
dalam wafil hadis annahu amara biha wa qala ihtajimu li sab'a asyarata wa tis'a asyarata wa ida wa isrina. Kata Rasulullah, berhijamahlah kamu ya di tanggal 17, 19 atau 21. Bagus Pak, hijamah itu, bekam itu bagus, sunnah Rasul ya. Saya kalau sebulan, apalagi lewat sebulan nggak dibekam, pada pegel ya, pada pegel kepala juga. Begitu udah dibekam aja ya, kepala plong gitu, badan ya enak lagi. Kalau ada orang bahkan saya Ustaz katanya kalau udah dibekam rezeki lancar, ada, masa dibekam rezeki lancar, agak ada, gimana mau ya. Itu hijamah itu Pak, hijamah. Manih tajama yaumas sulasa lisab asarota minasyahri kana ludawaan min da'i sanatin. Barang siapa yang berhijamah di hari Selasa tanggal 17, maka itu akan menjadi obat dari penyakit 1 tahun. Hari Selasa tanggal 17. Jadi kalau mau bekam jangan tanggal muda Pak, ya tanggal tua, jadi pas lagi pasang gitu ya. Nah itu banyak darahnya juga yang darah kotornya keluar. Nah jadi tanggal tua di atas tanggal 15. Nah yang paling baik tanggal 17, 19, 21 itu yang paling baik. Dan yang terbaik lagi adalah tanggal 17 jatuhnya hari Selasa. Itu buat ngobati penyakit 1 tahun. Jadi Rasulullah SAW bersabda, kalau tukang bekam udah hafal banget ini ya, hafal banget. Nah, Rasulullah SAW pernah melihat Sayyidina Ali sakit mata. Ya, sakit mata. Lalu kata Rasulullah, takul min hada, yakni rotab. Ya, kata Rasulullah, Ali, jangan makan ini. Kamu kan lagi sakit mata. Nah ini loh, ya, ngobati namanya. Ngobati itu berarti untuk menghilangkan penyakit. Ya, ada kalanya kita harus mengonsumsi sesuatu. Ada kalanya juga kita meninggalkan kebiasaan memakan sesuatu. Nah itu yang disebut dengan pantangan. Makanya kan beberapa sekarang ngomong jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Ya begitu pulang dimakan juga, berobat juga, pantangannya dimakan juga, agak sembuh-sembuh jadinya. Ya jangan kadang-kadang saya punya Jamal, ya dia mengatakan gini, alah katanya orang lebih percaya sama dokter daripada Allah. Ya, semuanya udah ketentuan Allah. Pokoknya kalau ada makan kul wala tasal, makan, gak usah nanya, gitu. Udah obat, gitu dia bilang ya. Nah, saya diem aja. Suatu udah lama gak ketemu, ya. Biasa sama saya suka makan ini lilitan, tahu nggak lilitan? Jeroan kambing Pak, ya. Nah, yang dililit itu biasanya di Bogor tuh banyak dia, ya. Nah itu dioseng-oseng sebentar aja gorengnya. Kemudian pakai sambal kecap sama potongan cabai dari bawah, wah rasanya luar biasa. Ini dia kalau makan bisa habis 5, bisa 7 gitu Pak. Lilitan. Begitu udah lama ketemu lagi, jadi makan lilitan di situ nggak makan dia. Kenapa Ji? Agak boleh sama dokter katanya bisa gitu ya. Kul wala tasal, makan gak usah nanya, obat. Takut usahanya. Kemarin makanya kata saya jangan begitu jadi orang ya. Sekarang lagi sehat berani ngomong begitu, nanti tambah tua lain ya mari ngomong ya. Iya lain. Maulidan saya dengan orang namanya Abu Bakar makan nasi kembuli gitu, makan ngambil nasinya aja, mohon maaf Ustaz kata saya nggak makan ininya. Kambingnya kata kenapa Pak Haji, ini kambing udah mati loh Pak Haji, ya, takut amat ya, kecuali kambingnya hidup gitu ya. Dia bilang
jatah saya buat makan kambing udah habis Ustaz, saya ambil waktu masih muda. Jadi jatah waktu tuanya itu udah diambil duluan. Kalau kata saya, jatah saya masa muda enggak saya ambil Pak. Makanya sekarang saya rapel gitu ya, saya kodoin dulu gitu. Jamaah Allah. Jadi Sayyidina Ali lagi sakit mata kok makan utop. Utop itu korma muda, korma basah. Kalau yang udah kering namanya tamar. Nah, coba manisan yang basah apa manisan yang udah kering? Rutop itu manis banget Pak, ya. Iya. Artinya apa? Orang kalau lagi sakit mata jangan makan yang mengandung apa? Gula. Kalau lagi belek kan kok makan apa namanya manis-manis, ya. Gitu. Makanya ketika Rasulullah melihat sahabat Suhaib itu sakit mata, sebelah kanannya dia sakit mata, ya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, takul tamron wa anta armad, kata gitu. Suhaib, kau makan kurma, padahal kamu kan lagi sakit mata, gitu. Tuh kata Suhaib begini, ya. Ini akulu minal janibil akhar, kata Rasulullah. Saya makan kurma ini Rasul buat mata yang sebelah sini, bukan buat matanya. Fatabasama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tersenyum, ya. Yang gak diomelin sama Rasulullah, enggak. Cuma yang terbaik tinggalkan, makan kalau ingin cepat sembuh, itu. Karena Allah itu ketika mau menyembuhkan juga lewat sunatullah. Sunatullahnya ya begitu, tinggalin yang begini. Orang sakit ini tinggalin, makan ini, gitu. Ya. Waruya fi khabarin akhar anna nabiyyan minal anbiya alaihimussalam syaka illatan yajiduha. Dan diriwayatkan dalam hadis lain bahwa ada seorang nabi yang dia mengeluh akan penyakitnya, penyakit yang dideritanya. Maka Allah kemudian berwahyu kepadanya, kulil bir, suruh makan telur, ya. Juga wasaka nabiun akhar ad-dhafa fa'allahu ta'ala ilaihi kul allahma bil laban fa inna fihi malquwah ila wa dhafa al-jima. Juga di dalam riwayat lain ada nabi yang lain mengeluh tentang kelemahan. Ya, kelemahan yang dimaksud lemah di sini lemah dalam jima, padahal hubungan badan Pak, persetubuhan, ya. Padahal para nabi itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu melebihi yang diberikan kepada umatnya, ya. Jadi nabi itu diberi oleh Allah kelebihan dalam masalah kekuatan yang lebih dari yang lain. Dalam segala hal Pak, tenaganya juga yang kuat. Kalau nabi itu begitu, ya. Termasuk juga dalam masalah ini. Dan itu baiknya Allah kalau melakukan hubungan badan itu bisa menenteramkan apa namanya hati. Dah sekarang ini sampean ingin melakukan hubungan badan dengan istri, ya. Wah, udah persiapan dari siang, udah beli sop kambing, beli apa namanya sate, udah gitu madu campur telur ayam. Ini ayam Bangkok, bukan ayam biasa, ayam Bangkok. Biar pendelannya tahu sendiri kan ayam Bangkok Pak pendelannya, ya. Begitu malam ngomong gitu istrinya menolak, nggak mau. Apa sampai nggak merempeng tuh kepala? Oh iya, udah kacau lah pikiran kemana-mana ya. Nah ini coba kalau melakukan tenang. Jadi memang melakukan itu ibadah, dan itu ibadah jemaah. Makanya saya kepada jamaah haji saya bilang, ya, oke, ente nggak apa-apa melakukan hubungan badan asalkan bukan lagi ihram. Kalau lagi ihram batal haji ente nantinya. Tapi kalau sudah selesai nih berangkat ke sana umroh,
dulu kan biasanya hajinya bangsa Indonesia haji tamattu. Umroh dulu selesai umroh, bolak-balik ke masjid, sholat, pulang lagi, begitu aja nunggu tanggal 8. Sebelum tanggal 8 itu dia lagi nggak ihram, silahkan lakukan hubungan namanya suami istri. Bahkan saya kalau ada jangan anjurkan. Kenapa? Satu kali ente melakukan hubungan badan di sana sama dengan ini 100.000 kali. Apa nggak hebat? 100.000 Pak, ibadah loh, itu ibadah ya, sama ibadah. Tuh, jamaremullah. Nah, ini Nabi ini rupanya ada kelemahan, tentu selemah-lemahnya. Kemudian Allah berwahyu suruh makan daging dengan susu. Ya, nah dagingnya daging apa? Ya, insya Allah ini daging kambing, Pak. Daging kambing dengan susu. Saya diajari Pak, dulu ada almarhum Pak Hasan namanya, Ustaz kalau pingin kuat begitu, ya. Nih, ambil daging kambing, ya. Nah, kalau bisa yang bagian apa? Punggung, tapi ya terserah deh. Kemudian campur dengan madu, pendem 40 hari di tanah, ya. Nanti begitu diangkat, itu daging kambing itu udah hancur bangsa. Udah hancur, udah kayak madu begitu. Nah, minum dah tuh. Kalau mau melakukan wah sudah bosan kalau minum begitu ya. Nah, ini saya sampaikan Bapak. Saya belum pernah nyoba Pak. Cuma kata orang begitu, kata bahasa. Jadi kalau ente mau silahkan ya, daging dicampur dengan madu, tapi madu yang bagus ya. Nah, kemudian pendem di tanah kira-kira semeter, katanya atau setengah meter lah paling cetek. Yang tanah ya, jangan pasir tanah. Nah, nanti kalau sudah 40 hari diambil, ya jangan dibagiin tetangga, jangan, buat ente aja. Daripada minta, minta insya Allah gitu ya. Sekarang udah banyak Pak ya, begitu di zaman sekarang ini apa sih yang tidak ada? Orang tadinya nggak bisa masak, sekarang sih bisa masak ya. Iya, sekarang tinggal tulis saja masak kambing bakar ya, klik nongol Pak, ala Timur Tengah, ala Gorontalo ada semua sekarang, termasuk itu juga. Wah sekarang ini ya. Iya. Makanya guru saya berkata begini, kalau kalian mengajar murid-murid kalian itu tujuannya hanya mentransfer ilmu, ada kalanya ya kalian tidak dibutuhkan lagi. Ya karena apa? Google lebih pinter dari kamu. Itu apa yang tidak ada Pak? Syekh Google itu alim alama Pak, apa saja ada kan? Tapi kalau kalian katanya mengajar santri atau murid-murid kalian itu bukan cuma mentransfer ilmu, tapi juga akhlak, Google nggak punya. Akhlak ajarkan, Google nggak bisa ngajarin itu. Kalau ilmu apa saja ada di Google. Mau warisan ada di Google Pak, semuanya ya, termasuk ini. Oh gitu ya. Jadi itu ya jamaahullah, maka ada obat yang tidak bisa tidak harus kita lakukan, ada yang sebaiknya ya kita lakukan untuk menghilangkan penyakit atau juga menolak memakan sesuatu yang bisa menyebabkan tetapnya itu penyakit. Dan ada kalanya juga yang ketiga, sebaiknya kita tidak berikhtiar atau tidak berbuat, tapi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mengenai bab tawakal. Insya Allah mungkin yang lainnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan terakhir sebelum ditutup jamaahullah, insya Allah tahun ini saya akan menerima santri baru di Bojong ya, tapi untuk sekolah yang non formal. Kalau yang sekolah formalnya insya Allah tahun depan. Karena itu untuk persiapan ini kemarin arsiteknya atau
panitia pembangunan menyampaikan kepada saya membutuhkan 2 ruangan, 2 kelas, baik untuk santri maupun untuk gurunya, dan itu membutuhkan biaya 126 juta. Bagi bapak dan saudara yang mau investasi ukhrawi, silahkan ya, kirimkan donasinya, atau paling tidak tolong doakan biar saya temukan biayanya, agar secepatnya 2 ruangan ini bisa terwujud, sehingga apa yang saya rencanakan ya bisa segera terrealisasi. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepadanya, Allah bimbing hati kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya, dan Allah limpahkan rahmat, taufik dan hidayah pada kita, anak cucu kita, sehingga dapat istiqomah dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Rabbana taqabbal minna du'ana wa raja'na wa sayr amalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.